warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ketemu lagi sama aku, Gina Sonia. Pada video kali ini, aku mau sedikit berbagi mengenai sejarah peradaban Islam, yang dimana sejarah peradaban Islam ini sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Yang akan aku bahas kali ini adalah sejarah peradaban Islam di negara Nigeria. Dengan nama resmi Federal Republic of Nigeria, negara ini terletak di Afrika Barat dengan luas 923.768 km persegi dan tercatat 192 miliar jumlah penduduk pada tahun 2017. Ibu kota negara Nigeria yang awalnya berada di Lagos dialihkan ke Abuja hingga saat ini. Negara Nigeria berbatasan langsung dengan Benin, Niger, Chad, Kamerun, dan Teluk Guinea. Penduduk Nigeria terdiri dari beberapa suku, ada Hausa, Fulani, Yoruba, dan Igbo. Hampir sebagian besar penduduk Nigeria adalah Muslim. Di samping itu, penduduknya beragama Kristen dan beberapa masih menganut kepercayaan tradisional. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, negara Nigeria menerapkan akulturasi agama Islam. Hampir semua aspek kehidupan berkaitan dengan Islam, mulai dari kehidupan politik, sosial, serta hal-hal remeh lainnya. Sebagai contoh, seperti mengenakan jubah atau gamis, hijab, burqa, dan simbol-simbol agama yang lainnya. Pada abad ke-9, pertama kalinya agama Islam tiba di Nigeria. Di dalam arsip keagamaan ditunjukkan bahwa Islam telah diadopsi sebagai agama mayoritas dari tokoh terkemuka pada Kekaisaran Borno dengan masa pemerintahan Raja Idris Aloma. Namun sebagian besar warganya masih menganut kepercayaan tradisional. Tentara Eropa didahului oleh misionaris Kristen Eropa dalam memasuki Nigeria. Pada masa kolonial, semua pendidikan modern berada di tangan misionaris Kristen sehingga sebagian besar penduduk serta pemimpin Nigeria dididik oleh mereka. Pada tahun 1912, Nigeria Utara dan Selatan membentuk negara bagian yang menyatukan populasi besar non-Muslim dan Muslim di bawah satu kekuasaan. Pada masa pemerintahan kerajaan Mansa Musa Mali, Islam mulai memasuki wilayah Yoruba dan Islam dikenal sebagai agama Mali. Awal kedatangan Islam juga dikemukakan oleh Adelabu bahwasannya bermula dari jatuhnya Kaum Selatan Mesir dan juga runtuhnya kemakmuran masa Abbasiyah. Jejak peradaban Islam di Nigeria dapat dilihat dari bangunan-bangunan masjid dengan bentuk, konstruksi, serta material yang masih tradisional maupun yang tidak. Selain itu juga ada sebuah menara setinggi 15 meter yang terletak pada pusat kota Katsina. Dan yang terakhir ada bangunan yang lebih dikenal sebagai rumah dari Syekh Utsman dan Fodio yang menjadi salah satu pusat terkenal Islam pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ada 3 tokoh yang saya ambil dan beberapa organisasi Islam di Nigeria. Yang pertama Muhammad Buhari, yaitu seorang mayor jenderal. Beliau dilantik sebagai kepala negara kelima yang terpilih sebagai presiden Nigeria pada tahun 2015. Kemudian Sultan Sokoto Saat Abu Bakar yang merupakan seorang pemimpin tertinggi umat Islam di Nigeria. Beliau memiliki posisi sebagai pemimpin spiritual umat. Dan yang terakhir adalah Syekh Ibrahim Saleh. Beliau adalah seorang ulama Islam di Nigeria yang memimpin serta berpartisipasi dalam berbagai organisasi Islam nasional. Untuk organisasi, pertama Organization of Islamic Cooperation. Nigeria bergabung menjadi anggota pada tahun 1986. Kemudian, Muslim Right Council atau MURI yang merupakan organisasi hak asasi manusia di Nigeria yang berfokus pada perlindungan serta penjaminan HAM warga negara Nigeria.
Kemudian Jama'atun Nasril Islam, sebuah organisasi semi-resmi dan memiliki tujuan untuk mempromosikan karya pendidikan Islam serta memperkuat kedudukan Islam pada wilayah non-muslim di utara. Dan terakhir, For One, sebuah organisasi yang menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi para muslimah Nigeria. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan muslimah agar wawasan serta keilmuan para muslimah semakin meningkat, hingga hampir pada semua aspek kehidupan para muslimah semakin diberdayakan. Berita selanjutnya mengenai kelompok separatis Boko Haram yang menyerang etnis berbahasa Arab di Nigeria Utara dan memaksa 10.000 orang harus mengungsi ke Kamerun dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai bagian dari upaya regional, sejumlah negara di Afrika Barat mengerahkan ribuan tentara untuk membantu Nigeria menumpas Boko Haram. Di antaranya 2.500 tentara dari Republik Chad. Tentara Chad dapat memukul mundur Boko Haram yang mengancam perbatasan antara Kamerun dan Nigeria. Namun Boko Haram membalas dengan menyerang etnis Suwa Arab di desa-desa perbatasan dekat Kamerun dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Boko Haram menuduh etnis ini telah membantu tentara Chad menyerang kelompok militan itu. Suwa Arab atau disebut Chad Arab merupakan etnis penutur bahasa Arab yang berjumlah lebih dari 1 juta orang yang tersebar di selatan Chad, Nigeria Utara, Kamerun, Afrika Tengah, dan Sudan. Aksi separatis Boko Haram telah menewaskan ribuan orang dan sejak itu kelompok itu melancarkan serangan sejak tahun 2009. Boko Haram adalah organisasi radikal dan juga teroris yang sudah didirikan sejak tahun 2002 dan saya sempat membaca sejak 2002 hingga data di 2013 mereka telah menewaskan kurang lebih ada 10.000 orang akibat aksinya. Moving over to news coming in from Africa's most populous country, Nigeria. The Nigerian Air Force has reportedly killed over 100 terrorists from militant Boko Haram's terrorist group. According to reports, terrorists from the Boko Haram faction were killed in a coordinated airstrike that went on for a few days. Details reveal that the precise intelligence-led air attack was conducted under Operation Varun 3 between June 9th and June 11th. While over 100 are reported to have been killed, ground reports state that scores of other militants have also been grievously injured. The air component also destroyed many structures which served as a haven to the terrorists. Boko Haram is the leader of Nigeria's Islamist group, which has been time and again accused of wreaking havoc in the country. The militant leader founded his terror group in 2002 and has been carrying out a series of mass kidnappings, assassinations and bombings in Nigeria since 2009 in a quest to establish an Islamist state. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan dari aku cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.